Om Swastiastu. Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Ge Surya. Dan hari ini saya sedang berada di Hotel Dewi Karya, di mana pada hari ini akan diadakan LKMMTD, yaitu latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa tingkat dasar yang dilaksanakan oleh BEM FISIP Universitas Udayana. Dan sekarang kita mulai tanya dulu mengenai pelatihan LKMMTD yang diadakan hari Sabtu 26 April 2014 langsung kepada narasumber kita, yaitu Getsa sekaligus sebagai Ketua Panitia LKMMTD 2004 kali ini. Ya, selamat pagi pemirsa. Oke, Kak Getsa, saya mau nanya nih mengenai LKMMTD itu sebenarnya pelatihan kepemimpinan yang seperti apa sih? LKMM dari singkatannya itu kepanjangannya Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar. Jadi konsepnya kita, karena ini acara dari suatu program kerja BEM FISIP, jadi masih tingkat dasar, jadi seperti pemaparan materi dan seminar serta fokus group discussion. Oke, untuk LKMMTD 2004 kali ini siapa saja pembicara yang akan membawakan materi kepada mahasiswa-mahasiswa yang menjadi target dari LKMMTD pada kesempatan kali ini, Kak? Yang menjadi target, kita wajibkan mahasiswa baru 2013 visit seluruh prodi. Sedangkan beberapa mahasiswa lama yang tahun lalu tersebut kita persilahkan. Untuk pembicaranya siapa aja, Kak? Pembicaranya ada 3, Pak Gedeanom, Madianom, ya Pak Nom, Kedua Putri Gunawati, dan Bung Adit Lasar. Oke, berarti ada 3 pembicara yang nantinya akan memaparkan materi, dan juga para pesertanya adalah masing-masing mahasiswa tiap prodi di Fakultas FISIP Universitas Udayana. Dan khususnya adalah untuk mahasiswa baru semester 2, karena ini adalah pelatihan kepemimpinan tingkat dasar, jadi targetnya juga adalah mahasiswa-mahasiswa baru. Oke, kita langsung bertanya nih, untuk target kedepannya setelah mengikuti kegiatan latihan kepemimpinan ini apa nih, Kak? Oh, target kita ya. Kami, saya, kalian pasti punya target. Untuk LKMM ini, khususnya di bidang kepemimpinan, pertama target kita itu, kita sebagai mahasiswa, sebagai transisi dari SMA ke kuliah, pasti punya tujuan, karena peran mahasiswa itu sangat berbeda dengan SMA. Mahasiswa sebagai agent of change, sebagai pemimpin idaman masa depan, kita sebagai generasi penerus bangsa harusnya hendaknya menghadapi suatu proses. Proses awal itu latihan dasar dulu sebagai kepemimpinan awal. Oleh karena itu kita sudah mengikuti latihan ini, maka otomatis kan kita tahu bagaimana itu pemimpin, bagaimana cara pemimpin yang benar, dan seterusnya. Saya harapkan diikuti sajalah proses ini ya. Oke, berarti mahasiswa sebagai agen of change itu diharapkan nantinya setelah mengikuti seminar ini atau latihan kepemimpinan ini mampu menjadi pemimpin ataupun calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, agar bisa memimpin dengan baik ya, dengan sesuai bagaimana sebenarnya dan seharusnya seorang pemimpin itu. Baik, terima kasih Kak Getsa untuk bincang-bincang pagi ini, dan selamat pagi dan salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Om Santi 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 Om. Posisiku lagi jelek nih.
Acara dimulai. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang menyempatkan hadir dalam acara latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa tingkat dasar yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Udayana. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, serta salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan di pagi hari ini, izinkan saya mengantarkan doa ini dalam kepercayaan agama Hindu. Sarwa papa sarwa karya sidang. Tuntutlah kami ke jalan yang baik dan benar. Kuatkan sukam bawantu, purnam bawantu. Om Santi, 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 Om. Acara akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia tanah air, di sanalah aku berdiri, jadi bangsa dan mahasiswa fisik Udayana mengabdi pada negara, jalan sosial menjunjung komitmen kebersamaan. Ilmuwan adalah menjadi jiwa fisik berwawasan. Politik Universitas Udayana, yang terhormat pembicara LKMM, para undangan yang terima kasih. Puji syukur latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa tingkat dasar sebagai salah satu program kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana dengan tujuan dan manfaat yang tentunya sangat baik untuk kita semua. 42 orang administrasi negara, 27 orang, ilmu politik 14 orang, ilmu komunikasi 36 orang, sosiologi 19 orang, D3 perpustakaan 15 orang, dan mahasiswa lama 2 orang. Saya ingin mendengar sekali lagi dengan lantang salam mahasiswa kita. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Pembantu Dekan 3 Pak Andreas. Kita bisa nggak sampaikan sambutan dengan menggebu-gebu? Saya berpikir saya bukan motivator. Dan sisi lain, saya berpikir mahasiswa sekarang, saya takut saya dianggap asing karena saya bergebu-gebu, karena perbedaan antara mahasiswa sekarang dengan mahasiswa zaman pergerakan dulu. Itu yang saya lihat. Perbedaan sekarang ini belum tentu benar, karena memang kebenaran tidak ada kebenaran yang universal. Benar menurut saya belum tentu benar menurut teman-teman. Benar belum bisa saya terapkan, tapi mari kita belajar bersama-sama. Karena kita kaum intelektual, pikiran yang besar dalam artian memiliki intelektualitas pasti, karena kita belajar di masing-masing. Yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Udayana yang kali ini diwakili oleh Pembantu Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Udayana, dan juga dilanjutkan dengan membuka secara resmi acara kali ini. Yang kami hormati Pembantu Dekan. Kita sama-sama ucapkan umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga berharap dengan kita belajar LKMM ini kita bisa menjadi bangsa dan warga negara generasi yang memiliki integritas yang baik, yang mempunyai rasa hormat terhadap negara. Dan untuk itu saya berharap mungkin besok
di dalam pemilu presiden nanti kita bisa berpartisipasi semaksimal mungkin untuk bisa menentukan sesuatu yang terbaik bagi perubahan bangsa ke depan. Itu yang diharapkan oleh para petinggi negara, yang diharapkan oleh semua lembaga-lembaga, dan diharapkan oleh semua pimpinan-pimpinan yang ada bagi kehidupan kebangsaan kita. Saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri dengan Pramasanti Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera kita semua. Saya kembalikan ke Bapak. Baik, pembukaan secara resmi akan ditandai dengan pemukulan gong yang dilakukan oleh pembantu Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Udayana yang didampingi oleh Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan juga Ketua Panitia LKMMTD. Ya, dengan resmi ada pemukulan gong LKMM akan sudah dilakukan. Selamat pagi, adik sekalian. Om Swastiastu. Salam sejahtera dan salam berbahagia untuk semuanya. Saya merasa terhormat mendapat kesempatan untuk menjadi pemaparan materi pada hari ini dengan topik yang sangat penting, ya, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi. Suatu saat nanti Anda semua akan menjadi pemimpin. Dalam arti luas, ya, bukan dalam arti Anda akan menjadi direktur eksekutif, tetapi suatu saat nanti Anda akan menjadi orang yang harus mengambil inisiatif, orang yang harus belajar mendengar apa pendapat orang lain, kemudian mengambil keputusan. Saya merasa pengalaman berorganisasi itu menjadi penting, ya. Justru ketika saya menjadi pemimpin yang mungkin tidak bergengsi, yaitu menjadi kepala seperti kepala perumahan, karena harus mengurus got, mengurus pohon yang lewat pagar dan hal sederhana. Tetapi gambar foto dari presiden-presiden yang pernah menjadi pemimpin, praktek yang berhasil dan praktek yang gagal. Orang terlebih bagi negara yang baru berdiri, ya, bagi negara yang baru berdiri, trial negara. Nah, jadi maka orang-orang akan menderita. Itu artinya apa? Itu artinya pemimpin itu harus memiliki visi. Bagaimana menjadikan visi itu menjadi sebuah kenyataan. Kutipan dari bahasa kejadiannya sebagai bahasa resmi. Ya, Indonesia ada yang cerita nggak dokumen resminya bahasa Belanda? Nggak, itu ada persoalan ketidakadilan. Kemudian low profile. Low profile kalau tidak punya baca, Pak, artinya banyak sekali menggunakan bahasa sipol. Dari jabat tangan, kalau Pak aku kan jabat tangannya begini kan, artinya saya lebih tinggi daripada kamu gitu. Gitu. Tidak begini. Kemudian juga banyak menggunakan bahasa simbolik. 99, 98, belum turun sampai 98. Memiliki penasihat dan direktif, otoriter. Kalau ada pemimpin ormas, ya, pemimpin ormas yang kalau ada organisasi yang main-main dengan Soeharto yang namanya lagi Pongkar dan lagi Bento, melindungi kelompok minoritas. Beliau adalah penjaga dari kebijakan, kemajuan. Kelemahan Gus Dur, bilang kuning. Mungkin karena terpengaruh oleh sakitnya, ya, karena beliau tidak sehat. Begitu ya. Megawati itu membentuk KPK, memelopori amandemen Undang-Undang 45 yang justru merugikan dia sendiri. Alutsista TNI, persenjataan. Zamannya Megawati lah kita mulai beli Sukhoi yang bikin Australia sama Singapura ketakutan. Ya, semuanya zamannya Megawati, dan ada orang bilang bahwa mengapa Megawati jual Indosat? Karena untuk beli senjata. Pilihan sulit kan? Ya, citranya kurang bagus. Omongannya kasar, ya. Muncullah kemudian SBY, tampil yang sangat elegan, gaya bicaranya santun. Saya bilang, Presiden Indonesia adalah antitesis dari presiden sebelumnya. Kemungkinan besar menurut saya adalah antitesis dari SBY.
SBY kan pakai. Kemudian memikirkan kesejahteraan, kemudian kemungkinan besar enggak. Mengapa orang suka Jokowi? Karena dia antitesis dari SBY. Berangkat atas aja dulu. Di TNI itu ya, perwira tinggi itu kan dicari. Seorang SBY kan sebenarnya gampang, polisi jangan begitu. Dia kan nggak berani ya. Polisi kan bawahannya dia. Kapolri itu dia yang angkat kok. Dia juga suka mengeluh sekali sama orang, dia presiden kenapa mengeluh? Ada pencitraan beda. Anda tahu kan pencitraan itu ingin mencitrakan diri sebagai seorang yang seorang yang orang yang gembira. Saya pasang betul. Berarti Bapak juga sebenarnya cocok jadi penerusnya SBY ya? Intermezzo Pak. Oke, langsung saja saya mengundang 3 penanya untuk sesi pertama ini. Panitia acara bisa bantu saya untuk memberikan mic kepada Pak. Nama saya Yanti dari Prodi Ilmu Politik. Langsung saja kepada yang pertama saya menanya. Pertanyaan yang pertama tentang format kepemimpinan presiden yang memiliki kelemahan dan kelebihan. Setiap presiden pasti kan memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, untuk tahun 2014 yang paling presiden yang paling cocok dengan kelemahan dan kelebihan, terus kriteria yang cocok menurut Bapak itu sendiri bagaimana? Dan Bapak cenderung suka dengan presiden yang mana dari yang Bapak sampaikan tadi? Dan juga yang terakhir Bapak, kenapa Presiden Megawati tidak mau sama terima kasih. Pertanyaannya, saya Dewi dari Prodi Ilmu Perpustakaan. Saya ingin bertanya, mungkin sudah menyangkut tadi apa yang dibilang oleh Arul dari politik, bagaimana pemimpin ideal pada era ini. Tapi utamanya saya ingin ke sudut pandang media massa, karena media massa pada orde lama, orde baru, orde reformasi itu berbeda. Orde baru itu media massa dikekang, sedangkan orde sekarang media massa itu sangat bebas. Seperti belakangan ini pemimpin sekarang itu terlalu bersahabat dengan media massa. Bagaimana pemimpin yang ideal pada saat sekarang itu, bagaimana sikapnya kepada media massa itu seperti apa seharusnya? Terima kasih. Dengan ketegasan, dengan keotoriteran seperti itu, tegas-tegas gitu ya, seperti itu. Terima kasih ya. Jadi lebih menanyakan pertama dari Arul, Mr. Arul dari politik yang menanyakan format kepemimpinan Khusus bahwa SBY itu mencalonkan diri sebagai presiden, mendapatkan data bahwa pemimpin yang disukai adalah pemimpin yang santun. Berdasarkan karena tidak sebagai PDI ya, karena memerintah dengan cara begitu, SBY mendapat simpati. Di Indonesia ini ngomongnya gini, kalau rule by law itu artinya Anda memerintah bikin hukum, tapi hukumnya jalan. Kalau hukumnya bilang begitu, Anda ditangkap kan sesuai dengan kebenaran. Kalau ada media yang dimiliki oleh seseorang yang sekaligus merangkap sebagai politisi, bahaya ya. Itulah mengapa semenjak media itu dimiliki oleh politisi, TV One dimiliki Abu Rizal Bakri dan Metro dimiliki oleh Surya Paloh, indeks demokrasi Indonesia itu melorot tajam karena pasti akan bias. Lalu media semestinya bagaimana? Pemimpinnya harus membuat peraturan agar media itu menyuarakan kebenaran, bebas dari kepentingan politik miliknya. Saya tertarik dengan kepemimpinan Bapak Habibie yang pertama. Saya ada 2 pertanyaan Pak Anom. Yang pertama, mungkin terlepas dari apa yang Pak Anom sampaikan, saya juga sempat membaca atau mengetahui, mungkin semua orang juga tahu, ada peristiwa di mana saat ada kepemimpinan Habibie itu ada peristiwa lepasnya Timur Leste dari Indonesia, atau yang disebut kita ketahui dengan peristiwa referendum, atau suatu negara itu berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, saya ingin bertanya, dari peristiwa tersebut sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi sehingga Bapak Habibie itu rela untuk melepaskan begitu saja Timor Leste pada saat itu, atau itu berpengaruh juga terhadap karena latar belakang beliau sebagai seorang bukan sebagai seorang politikus yang sejati seperti itu. Nah, untuk beliau memiliki visi itu, tapi sialnya seperti yang saya bilang tadi bahwa
beliau memiliki buat oleh siapa? Sejarah itu dibuat oleh kita semua. Kita semua bagian dari sejarah, karena apa yang terjadi hari ini akan menjadi sejarah di masa depan, dan mari kita tentukan masa depan secara bersama-sama. Terima kasih. Untuk Pak Ahmad dan saya akan menutup sesi tanya jawab karena waktu sudah di ujung. Dan saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting, di mana yang pertama adalah ada berbagai tipe kepemimpinan dari rezim Soekarno hingga SBY yang semua memiliki karakternya masing-masing. Cerdas dalam artian mengenal pemimpinnya, mengenal bagaimana pengikutnya, dan seperti kata Pak Agus tadi bahwa pengalaman adalah guru yang bijaksana. Jadi belajar dari kelemahan dari pemimpin kita yang terdahulu, maka tentukanlah hak pilih untuk orang yang tepat. Dan sedikit lagi, di sini peran media sangat penting ya Pak ya, dalam kelangsungan pemerintahan, tentunya peran media yang independen. Ya. Dan mahasiswa Indonesia. Penyampaian dan pemaparan dari materi pertama kita, acara akan melanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada pemateri. Untuk itu yang kami hormati kepada Bapak Anom Wiranata, kami silakan untuk berdiri di depan. Terima kasih, selamat kembali. Yang banyak seperti itu untuk kita bisa berlabel menjadi eksekutif muda seperti itu. Dan salah satunya adalah kita harus mengerti gimana sih cara teknik manajemen dan pentingnya soft skill, karena sering ya kita mendengar bahwa katanya hard skill tuh nggak begitu penting gitu, yang penting itu soft skill gitu. Dan mungkin di materi kedua ini, sebelum saya panggil ke materi kedua, saya akan bacakan CV. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Jadi saya pertama ingin menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya, karena pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk berada di tengah-tengah adik-adik untuk mengikuti daripada latihan kepemimpinan dan manajemen dari mahasiswa FISIP di Udayana. Dan ingat bagaimana saya, karena sebenarnya saya juga orangnya di KMP. Kemudian ada dulu KMP bekerja sama dengan Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga, pada saat masih tergolong sangat rendah gitu ya. Jadi saya seperti itu, berapa sih gaji seorang? Kegiatan yang waktu itu saya ikuti adalah penataran P4 dan suara, penatar eselon 4 dan 5, melihat potensi-potensi apa yang harus kita miliki untuk bisa menggunakan EKI. Ya, EKI-nya dipergunakan, jadi Anda harus mampu untuk mengambil keputusan. Misalnya ketika Anda dituntut untuk adalah sebagai seorang leader, seorang pemimpin, ketika harus Anda melakukan kegiatan sosial terhadap bencana alam misalnya, kemudian kita tahu bahwa di sana tidak ada air, tidak ada akomodasi, tidak ada transportasi, kemudian tim Anda menyarankan Anda tidak usah ke sana, keputusan apa yang Anda ambil? Kita menguji siapa kira-kira yang bisa menjadi calon pemimpin masa depan. Ayo angkat tangan. Keberanian juga dituntut di soft skill ini. Ayo. Disampaikan oleh Ibu tadi, di mana kita harus melakukan bantuan kegiatan sosial, yaitu membantu korban bencana alam, sedangkan tim kita tidak mengizinkan. Nah, di sana dapat kita lihat bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang besar. Jadi kita juga tidak boleh egois, di mana kita harus sadar diri bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kita harus bersama-sama dengan tim kita. Jadi kalau menurut saya memutuskan untuk tidak berangkat, karena walaupun berangkat nanti itu akan sia-sia sendiri, karena itu merupakan pekerjaan tim. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin
ya. Ketika anak buahnya memberikan argumentasi tidak berangkat, maka dia tidak mengikuti. Dia mengikuti saran anak buahnya untuk tidak berangkat. Kemudian di manakah letak manusiawinya seorang pemimpin? Ya, silakan yang lainnya coba. Ada nggak? Yang belakang. Silakan Pak, kesini Mbak. Ternyata yang tampil ini banyak perempuan untuk calon pemimpin masa depan. Silakan. Masih atas waktunya, mungkin saya memiliki pendapat yang sangat berbeda ya dengan tadi. Tadi saya juga sempat berdiskusi dengan kawan-kawan saya yang dari belakang. Mungkin tadi kita ribut bukan karena ribut apa, karena kita diskusi juga. Berdasarkan kasus yang ibu berikan, jadi di sini saya dan juga teman-teman rekan-rekan saya mengambil kesimpulan. Tadi kan Santi bilang, andai kata kawan kita menyarankan untuk tidak terjun, nanti akan tidak terjun karena kita tidak bisa jalan sendiri, untuk melakukan tugas itu. Tapi saya berpikir beda. Kita sebagai pemimpin harus bisa bersikap tegas dan mengambil sikap betul. Seperti yang dikatakan Pak Anom tadi, seorang pemimpin itu harus berani untuk mengambil sikap dan mengambil risiko. Mungkin dalam hal ini kita sebagai pemimpin, anggota kita sudah kewalahan, sudah menyerah, tidak ada akomodasi, transportasi atau infrastrukturnya itu kurang baik, maaf. Jadi saya tuh sebagai pemimpin, saya akan berusaha untuk memberikan pengertian kepada anggota saya betapa pentingnya tindakan ini kita lakukan demi kemanusiaan, demi menolong sesama, dan kita juga harus bisa menyadarkan bahwa kita itu sebagai seorang pemimpin dan juga timnya itu harus berani mengambil tindakan resiko apapun itu, karena ini untuk kepentingan bersama. Jangan kita takut tidak ada akomodasi, air atau sebagainya, tapi kita lihat ke depannya apa visi kita dan bagaimana kita bisa mewujudkan visi kita dengan suatu misi yang baik dan tidak pantang menyerah, karena ini tujuannya itu bukan untuk individu masing-masing tapi untuk kepentingan bersama juga. Kalau dilihat dari kasus tadi, mungkin saya akan lebih di tengah-tengah ya. Itu kasus tadi, mungkin kita sebagai pemimpin mungkin akan dilihat dari figur orang pemimpin. Namun dalam kasus tadi kita harus melihat dan mempertimbangkan. Tidak boleh hanya tegas, tapi kita menghentikan ini. Kita harus lihat, kita harus kita harus pertimbangkan apa yang akan kedepannya, sampai ketika benar katanya tadi bicara yang sebelumnya Bapak Ano, bahwa kita tegas, namun kita tidak memperhatikan setelahnya, tidak memperhitungkan kejadian yang setelahnya. Kita harus lihat dulu fenomenanya, kita lihat dulu dan kita pertimbangkan apa yang langkah yang tepat untuk kita putuskan. Kita harus juga bermusyawarah sebagai mahasiswa yang menerima kritik, menerima saran. Jadi walaupun kritik dan saran itu dimasukkan menjadi sebuah kritik dan saran, tapi kita harus mempertimbangkan kejadian, keadaan dan efektivitas apa tindakan kita terhadap fenomena sosial tadi. Karena dari pendapat-pendapat teman-teman yang tadi itu ada yang mengambil sikap tidak, karena adalah sikap netral, ke sana tidak, outdoor ya, jadi tidak berada di dalam perbaikan karakter bangsa. Ini kenapa soft skill ini sangat mendesak diperlukan oleh luar biasa. Saat sekarang ini kita mau dengerin musik, lebih enaknya atau mengikuti latihan kepemimpinan? Kalian kesini untuk dengerin musik atau latihan kepemimpinan? Musiknya apa, Pak? Apa yang tadi saya sampaikan, yang saya tanyakan sama sekali tidak dengar? Ya, karena ada secara asing kan? Di sini saya mau memperjelas mengenai hal ini tadi, mengenai sebuah perusahaan di mana
perusahaan baju tersebut atasannya tidak menerima dengan desainnya karena kurang menarik atau segala macam. Dari mana keputusan yang diambil orang yang mendesain tersebut? Menurut saya, kita mendesain dengan hard skill kita dan soft skill kita, di mana kita bisa memberikan pengertian kepada atasan kita bahwa ini hasil karya kita. Jangan kita kalah sebelum berperang. Kita mencoba berikan pengertian bagaimana dia bisa mengejar hasil karya kita bahwa itu tidak menarik dan itu tidak bakal laku di pasaran. Bagaimana itu baru satu statement dari orang lain yang belum tentu orang lain mengejar itu jelek gitu loh. Jadi kita coba dulu beri pengertian pada atasan bagaimana bisa laku di pasaran dan beri survei pada orang lain. Coba Anda. Saya jawab untuk teman-teman yang mau bertanya. Silakan untuk sesi pertama kita buka untuk 3 orang penanya. Silakan. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita dituntut juga untuk memiliki soft skill dan itu semua pasti harus ada prosesnya. Dimana kita mulai untuk belajar untuk ikut atau bergabung dalam suatu komunitas dan pastinya itu berhubungan dengan atau memiliki hubungan yang lebih intensif dengan banyak orang. Di situ kita juga tidak berbicara mengenai mungkin tentang keterampilan yang akan kita asah, keterampilan sendiri yang mengenai keterampilan berkomunikasi atau apapun itu. Tapi di situ juga seperti tadi ada tagline-nya mengenai emotional quotient. Jadi di situ kita melibatkan esensi dari kecerdasan emosional kita ketika berhubungan dengan orang lain seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita untuk belajar lebih berpikiran terbuka untuk menerima karakter-karakter orang yang berbeda yang baru kita temui, baru kita kenal. Kalau sudah nyata-nyata dia adalah seorang pecandu narkoba, jangan coba-coba untuk berada di dalam. Pasti ada pemimpin dan serta anggotanya. Di mana pemimpin tersebut ingin tentunya dari kita memiliki soft skill itu pasti kelihatan dampak positifnya secara nyata. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa dampak negatif dari soft skill jika memang ada dampak negatifnya, dan jika tidak, mengapa tidak ada dampak negatif dari soft skill tersebut? Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika hand dan soft skill ini sudah baik, tetapi ternyata mendapatkan pekerjaan yang asal-asalan, ya, dan ilmu politik. Yang pertama, menjadi seorang pemimpin itu wajib memiliki soft skill untuk menunjang karir ke depan. Kemudian komunikasi sangat diperlukan sebagai pendukung soft skill. Dan yang ketiga adalah keseimbangan antara EQ dan kecerdasan spiritual harus dimiliki seorang pemimpin untuk suatu pencapaian yang maksimal. Oke, kalimat terakhir dari saya, mari kita buat perubahan mulai dari diri kita sendiri, karena jika kita sudah siap memimpin diri kita sendiri, dunia juga akan siap dipimpin oleh kita. Sekian materi kedua, saya Elisa dan Ibu Ayu undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Penyerahan sertifikat kepada pemateri akan diserahkan oleh Ketua Panitia. Ya? Di sini saya melaporkan suasana. Sakit teman. Ya, untuk panitia. Ini seri
Panitia lupa nggak kaki kucing ini. Pas. Lupa kaki kucing semua. Halo. Baik, masih semangat saya? Tentunya masih semangat, bersemangat kan? Ya tentunya sekarang juga kita bakalan dapat materi dari pemaparan materi tentang peran aktif mahasiswa dalam mengkritisi kinerja pemerintah dalam segala aspek oleh orang yang tentunya juga tidak asing lagi bagi kita warga kritis, yaitu tentunya juga saya perkenalkan langsung saja pimpinannya Lazwandi Aditya. Siap? Siap? Ya, jadi saya minta izin kepada moderator untuk berdiri di depan aja karena ini bukan pembicara ya. Jadi saya diberikan undangan kemarin sebagai fasilitator di fokus grup diskusian. Jadi saya konsepnya sih sebenarnya bikin dua arah. Apalagi ini kan udah siang nih. Kalau misalnya saya satu arah mungkin teman-teman udah tidur aja di belakang gitu kan. Apalagi kesini juga udah habis makan lagi gitu kan. Ini cuman wajib kan, bukan kalian daftar sendiri atau diwajibkan? Wajib kan? Karena LKMM kan katanya wajib gitu karena dari tahun ke tahun yang memang ini sebagai persyarat lulus gitu. Jadi harapan saya sih ya memang pastilah saya juga mahasiswa terpaksa kan di sini. Bukan karena kalau misalnya beda dengan misalnya seminar yang kita daftar sendiri. Kalau seminar daftar sendiri kan kita jadi yang pingin gitu, pingin masuk ini apa sih? Tapi kalau misalnya KMM sama kayak ospek gitu, jadi mau nggak mau harus kesini. Jadi dapat materi masalah apa tadi? Peran mahasiswa dalam mengkritisi program kerja pemerintah. Jadi dalam otak saya sih yang terpakem adalah apa sih sebenarnya mahasiswa itu harus bergerak seperti apa dalam mengawal kebijakan pemerintah gitu kan. Karena ya memang kalau kita bisa katakan sekarang image mahasiswa kalau misalnya udah mengawal kebijakan pemerintah apa? Satu aja. Satu aksi konkretnya apa? Coba angkat tangan deh, satu. Ini fokus grup diskusi jadi bukan satu arah ya. Coba, angkat tangan satu orang aja. Nggak ada sih. Ini saya request ya yang gini-gini nggak usah dikasih sertifikat ya mendingan. Ya apa makanya? Satu orang aja. Apa saya tunjuk nih? Aksi konkretnya apa sih? Ini deh, yang di depan deh, Mbak. Apa sih aksi konkret mahasiswa dalam pemerintah? Contohnya, misalnya. Demo gitu kan ya. Jadi memang dalam pergerakan mahasiswa yang paling kental adalah demonstrasi itu. Tapi sebenarnya mungkin tidak hanya itu yang bisa dilakukan, tetapi itu adalah salah satu cara yang sampai sekarang masih dianggap bahwa paling masih bisa dilakukan gitu loh, masih cocok lah, kalau saya katakan misalnya seminar itu kan cuma normatif gitu, tapi kalau demo tuh kayaknya paling cocok gitu. Kalau misalnya kita nyerang pemerintah, kita cari perhatian gitu di jalan raya gitu kan, walaupun memang banyak perspektif yang mengatakan bahwa demo itu anarki, sebenarnya nggak gitu, cuman bagaimana manajemen aksinya itu. Nah, saya ingin berpasca kita ini masih ada seterusnya mungkin anak kita, anak cucu kita yang sebenarnya harus kita pikirkan juga. Kebayang nggak kalau misalnya dulu itu kan, kalau percaya saya itu nenek moyang adalah Nabi Adam dan Hawa. Kepikir nggak kalau dulu tuh Nabi Adam dan Hawa itu egois, ngabisin semua pohon, ngabisin semua nasi, karena makan apa coba? Iya kan? Nah, itu yang sebenarnya menjadi nggak hidup sendiri. Saya masih harus memikirkan orang lain. Ada orang lain yang di sini. Tapi coba lakukan apa penontonnya untuk ternyata Indonesia itu seperti ini. Tidak semua Indonesia ini negatif. Ternyata ada juga barang-barang positifnya.
Iwan Fals, tahu kan Iwan Fals? Iya. Siapa di sini yang cita-citanya nanti jadi anggota dewan? Angkat tangan. Tadi ada yang saya tuh, coba angkat tangan deh. Berani dong, tolong dari berapa menit nih, dari 15 menit masih aja nggak ada yang berani angkat tangan. Jadi anggota dewan ada nggak? Pingin? Nggak ada. Jadi nggak jangan jadi caleg. Kalau jadi caleg banyak orang uang, jadi legislatifnya langsung gitu. Ada nggak? Kok ingin jadi apa kalian? Coba kan tangan satu anak, kamu ingin jadi apa sih? Kalau saya pengen jadi orang yang bisa merubah. Dan ingatnya mungkin saya sesuaikan dengan posisi saya jika saya di seandainya kakak bilang seandainya saya di legislatif ya mungkin menjalankan fungsi legislatifnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Siapa namanya? Harun. Oh baru sampai lulus. Siapa? Harun baru sampai lulus. Tapi kalau misalnya dia hanya bersikap sendiri, satu orang pasti terbawa oleh 1000 orang. Kalau misalnya kalian lihat deh, banyak masih iya dia benar seksi. Oh, jangan dia dipikir negatifnya doang gitu loh. Kalau misalnya Mumpung sebagai mahasiswa yang masih muda juga, masih punya kreativitas, masih diberi kebebasan untuk menjadi motivator, inspirator, masih banyak inspirasi dari seluruh dunia. Jadi disitulah kebebasan kita untuk mengasah terus diri secara hard skill dan soft skill juga dari orang-orang yang ada di seluruh dunia, dari inspirasi dan kejadian-kejadian yang ada. Jadi istilahnya di situ ada refleksi diri dan kontrol diri, dan ada juga sadar diri. Jadi sebelum kita juga untuk menuntut orang-orang yang mungkin sudah punya intervensi yang lebih besar mungkin di pemerintahan, kita juga harus sadar diri, kita peduli nggak sih sama lingkungan, at least paling nggak tentang sampah aja. Kita udah buang sampah di tempatnya nggak cuma yang keluar-keluar doang, tapi yang memang dari setiap hari yang memang bahkan di daerah yang ada closed circuit television atau CCTV-nya itu pun kita masih memang peduli dengan itu. Jadi kayak terus refleksi diri, saya kurangnya di mana, terus kayak cari motivasi baru, cari inspirasi baru, terus memperbaiki diri, karena pada akhirnya itu bakal jadi suatu cerita aja nanti kalau ketika memang teman-teman mau inspirasi banyak orang. Lalu harusnya bersikap dalam calon atau partai politik gitu. Apakah harus mendukung atau kita harus mempunyai sikap pribadi? Kalau menurut saya sih seperti yang tadi dibilang sama kakaknya, mahasiswa itu bersifat independen, jadi setiap mahasiswa pasti harus punya pilihan sendiri, lebih bersifat lebih kritis dalam mencari pilihannya, tapi pilihannya itu juga nggak bisa diumbar-umbar kemana-mana, maksudnya tidak memperlihatkan dia memihak kemana atau memihak kemana gitu. Lewat email atau email pemerintah gitu. Itu salah satu bentuknya. Terima kasih. Jadi katanya supaya lebih fokus, lebih langsung pada tujuan. Halo sini. Oh mereka aja ikut diskusi. Jadi ya memang katanya lebih coba yang lebih tertuju gitu ya, lebih efektif kalau pemerintah langsung. Ada lagi nggak? Gimana supaya aksi kita itu lebih didengar? Katakan. Ayo, mbak, mas di depan. Ayo dong, angkat tangan lah. Anak visip kok masa diam? Ya pojok belakang ya gantian. Mikirin negara loh, teman-teman nggak mau demo, ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Cuman ya ayo berperan juga gitu loh, entah itu melakukan melalui Twitter kalian buat tulis zamanku toh gitu kan. Jadi karena tidak ada yang mau mengkritik pada saat itu kan memang diam di sini, kalian tidur di sini. Coba ayo ya lagi Arif satu, cepat yang lain 2, 3, siapa lagi? Ayo lagi 2 orang, biar saya pulang, usir saya nih. Suara kalian bermanfaat untuk teman kalian. Nah, yang lain dong, ini tadi udah katakan ya? Oh udah, coba yang lain lagi. Arul juga udah, ya udah dah, sekalian dah, biar saya pulang ya gitu ya. Oke, Arul, bawa. Oke, terima kasih atas waktunya Kak dan telah kepercayaannya menuju saya sebagai Oke, kesimpulan dari Kak ini menurut saya tapi nyatet dia. Menurut saya kesimpulan dari Kakak adalah bahwa kita sebagai mahasiswa itu kita harus kritis
Dan kekritisan itu kita harus tidak boleh apatis. Kita harus juga mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita ketika melakukan aksi, kita melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan kita ke depan umum, kita harus mengintrospeksi diri apakah kita itu benar atau kita itu masih salah. Kalau kita masih salah, jangan kita coba-coba untuk mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan kita atau melakukan aksi. Terima kasih. Saya Dewi, saya dari Tiga Perpustakaan Angkatan 2013. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari fokus grup tadi itu pertama, mahasiswa itu perannya sangat penting dalam mengkritisi kinerja pemerintahan, dan kita harus memperlihatkan idealisme kita sebagai mahasiswa karena di sini kita adalah agent of control. Jadi kita harus kita tidak, maksudnya lebih baik kita tidak langsung terlibat dalam politik praktis yang sudah ada kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi kita harus memperlihatkan idealisme kita dimulai dari sekarang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Dari siapa tadi? Dewi. Dewi, saya harap tadi siapa kata lagi di belakang? Beda ya sama yang dua, kalau bisa beda. Mungkin apa yang ingin saya sampaikan mungkin sudah disampaikan, tapi ada perbedaan sedikit dari kesimpulan saya dari apa yang saya simak yang disampaikan oleh kakak tadi. Yang pertama, kita itu jika menjadi mahasiswa itu yang pertama tuh kita harus mempunyai sikap yang independen dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, dan juga harus mempunyai sikap kritis. Lalu kita mampu menjadi mahasiswa yang berguna nantinya jika kita memulai dari hal-hal yang kecil yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi kita intinya jangan takut untuk melakukan kritikan atau apapun kepada kebijakan pemerintah asal itu berguna bagi kepentingan orang banyak. Terima kasih. Dari Sosiologi 13. Dari diskusi grup tadi saya dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa sebagai kaula muda itu sangat banyak yang dapat dilakukan. Jadi kita bisa melakukan banyak hal untuk mengkritisi dan mengawasi kinerja pemerintahan dalam negeri. Mulai dari hal-hal kecil sebenarnya yang dapat kita lakukan, seperti yang dikatakan siswan tadi, dari sampah, terus dari peduli, kita bisa terjun langsung ke masyarakat dan lain sebagainya. Jadi gunakanlah waktu ini, kita sebagai mahasiswa, mari kita melakukan aksi-aksi positif demi kemajuan Indonesia pada masa yang akan mendatang. Demikian. Yang dapat saya tangkap juga dari fokus discussion group hari ini, jadi sebenarnya Indonesia itu punya potensi yang sangat besar, dan kita ini adalah aset dari bangsa Indonesia. Jadi memang nggak ada negara yang benar-benar ideal, yang sempurna dengan segala sistemnya. Dia memang disetujui oleh banyak pihak, termasuk juga di Indonesia. Ini sebagai kaula muda, kita yang juga diberikan kesempatan untuk belajar, kemudian berkembang, berpikir apa yang lebih baik, karena kita dituntut untuk terus berubah. Begitu pula dengan negara-negara lain juga, mereka punya kewajiban yang sama untuk berubah. Cuman mungkin tahapan yang mereka udah jalanin itu lebih maju. Sekarang bagaimana kita, nggak apa-apa kalau kita masih namanya merangkak sebelum berlari, tapi di situ kita sebagai generasi muda dituntut untuk berpikir lebih kritis lagi. Jadi istilahnya mungkin di sini yang ingin saya tambahkan juga, jangan hanya mengkritisi, tapi bagaimana kita bisa bersifat kooperatif dengan pemerintah seperti itu. Jadi istilahnya demokrasi yang efektif itu bukan sekedar yang efektif, tapi lebih istilahnya efektif dari media apa atau bagaimana langkahnya untuk berdemokrasi, tapi bagaimana pada akhirnya kita sama-sama dengan pemerintah mengeluarkan keputusan yang memang baik di saya dan baik di Anda sebagai pemerintah. Jadi Line kalian, Tumblr kalian, Blogspot kalian, WordPress kalian, apa lagi ya? Kayak itu lah semua lah, manfaatin supaya kalian bisa berguna gitu ya. Akhir kata dari saya, hidup mahasiswa Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! United to glory! United to glory! United to glory! Terima kasih. Yang dikatakan oleh Kak Adit, dan menyimpulkan beberapa inti dari hasil diskusi tadi, di mana di sini saya memiliki petikan kalimat untuk kita semua dari akhir diskusi kita pada siang hari ini, di mana kita harus memikirkan jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kita, tetapi kita lebih menanyakan pada diri kita sendiri apakah yang kita berikan kepada negara itu sudah baik atau belum. Jadi kita harus
maksimal. Panitia yang sedang bertugas ke depan ya. Selamat siang adik-adik sekalian. Gimana tadi KMM-nya seru nggak? Materinya itu dapat nggak? Bermanfaat nggak buat kalian kira-kira? Ya, kita harap di sini kegiatan ini sangat bermanfaat buat kita semua ya. Tolong diterapkan di lingkungan sekitar dan untuk kalian semua ya. Ini dari panitia. Semua panitianya udah. Ya adik-adik, ini semua panitia LKMM. Mungkin ada yang nggak kelihatan, tapi memang karena ngurusnya di bagian belakang, bagian perlengkapan, bagian dokumentasi, konsumsi, acara, pertanyaan, dan ya kita semua di sini bekerja luar biasa waktunya untuk LKMM ini, menghabiskan banyak tenaga, waktu, pikiran dan tenaga. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada semua panitia. Kita tepuk tangan sekalian. Dan saya juga berterima kasih kepada para peserta karena sudah antusias mendengarkan. Mungkin tadi ada sedikit ya agak ribet juga ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian semua mengerti materinya dan masuk di otak ya. Terima kasih. Kurang buat kalian semua. Ada sedikit. Terima kasih. Selamat siang. Masih siang. Sebelum jam 3. Saya menyambung sedikit apa yang dibilang ketua panitia. Inilah panitia. Jadi teman-teman sudah kenal mungkin beberapa. Nanti bisa kenalan setelah ini lebih lanjut. Nomor telepon boleh? Saya kebetulan selaku penanggung jawab acara ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa 2013 dan beberapa mahasiswa lama yang sudah ikut menyumbang dan ikut berpartisipasi dalam acara ini. Jadi perlu diklarifikasi teman-teman. Jadi semangat teman-teman itu adalah apa yang kita semua ini malahan kurang sebenarnya. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin membantu dulu, meminjamkan dulu seperti itu. Jadi mohon maaf itulah adanya kami dana kemahasiswaan diblokir seperti itu. Jadi mohon maaf. Jangan kapok-kapok untuk ikut kegiatan kami selanjutnya. Kami di BEM masih punya banyak agenda. Kemudian tadi saya dengar waktu diskusinya di Lazu itu kan katanya diskusi itu penting dan lain sebagainya. Kita punya program diskusi itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat sebulan 2 kali, itu Jumat pertama dan Jumat pertengahan. Jadi 2 minggu sekali kita ada diskusi. Jadi buat teman-teman, nama gininya Visip Discussion Club. Jadi memang agak sedikit meniru yang sudah-sudah, tapi ternyata itu memang diskusi yang efektif menurut kami sejauh ini. Jadi itu kita terapkan. Jadi untuk teman-teman yang pengen ikut silakan kepoin terus bemvisipundut.org. Itu kami sudah buat website, kemudian Twitter juga silakan di follow karena penting banget. Kami sudah berusaha untuk menyediakan informasi-informasi terkait beasiswa. Kalau teman-teman nggak tahu ada informasi beasiswa, berarti itu salah teman-teman sendiri gitu. Jadi kita sudah menyediakan tempatnya, alurnya, jalurnya. Itu jadi diskusi itu hari Jumat H-2 itu kita sediakan materinya, teman-teman pelajari. Jadi diskusinya itu 2 orang gitu. Moderator langsung nunjuk orang supaya itu diskusinya. Jadi mohon maaf kurang lebihnya ini saja yang bisa kami berikan dari BEM.
sebagai pelaksana. Terima kasih untuk panitia, boleh tepuk tangan. Kurang persiapannya jadi sudah terlaksana. Jadi sekian dari saya, itu saja. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekali lagi terima kasih. United Glory. Ya, terima kasih buat teman-teman. Sekian dari kami. Habis ini acara bebas ya. Hati-hati di jalan dan selamat belajar. Ada yang bilang untuk saya ya. Ini boleh belajar ya. Baik, terima kasih atas segala macam perhatian. Kami juga tak lupa ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan sengaja maupun tidak sengaja. Karena kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Lisa dari BEM Universitas Udayana. Saat ini saya sedang berada di acara MTD 2014 yang dimana pesertanya adalah angkatan 2013. Dan saat ini saya sudah ada dengan sekretaris pertama dari LKMM. Saya akan mewawancarai. Say hello dong. Gimana nih? Ya, ini juga ada ketuanya. Mungkin saya mau mewawancarai ketua dan sekretaris. Jadi gimana nih kesan-kesannya tadi setelah LKMM sudah berjalan dengan lancar? Mungkin ada yang bisa diceritakan? Ya, alhamdulillah saya senang sekali karena LKMM ini berhasil dengan lancar, waktunya tepat, nasinya datang tepat, enak kombinasinya, pesertanya antusias, dan pembicaraan datang tepat waktu. Saya sangat senang sekali. Indah gimana? Terutama buat panitia ngucapin terima kasih banget udah meluangkan waktunya, udah memperkorban demi LKMM-nya ini. Sekarang acaranya udah selesai, semuanya udah sukses. Semoga acara-acara ke depan di BEM bisa lebih baik lagi. Itu aja sih. Pesan saya sih untuk mahasiswa yang mengikuti LKMM ini, terbentuklah karakternya. Jadi udah nggak pragmatis lagi, apatis lagi, tapi idealisme itu terbentuk. Terserah kalian mau mengambil idealisme apa. Yang penting masih ada otak dan kita masih ada di BISIP, berkembang terus. Terima kasih Kak Gesa, terima kasih Indah. Ya itu tadi wawancara saya bersama Kak Gesa, ketua dari LKMM dan juga sekretaris utama. Itu tadi kegiatan dari BEM Visip Universitas Udayana. Selamat bertemu di kegiatan BEM Visip Udayana yang lainnya. Dadah. Ya,